Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya akan memberikan satu tema untuk materi saya yang saya beri tema What you see is what you get. Atau apa yang kamu lihat, kamu akan mendapatkannya. Mari kita akan buka ayat firman Tuhan sebagai landasan kita untuk menyelidikinya di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan pelan-pelan, saya akan terangkan pelan-pelan, saya berharap saudara bisa memahaminya. Bereshit atau Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikianlah bunyinya. Adapun ular itu cerdik, lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk makanan atau sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana. Maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Kemudian dia berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, jangan memakannya? Manusia itu menjawab, wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya. Kemudian Yahweh Elohim berfirman kepada wanita itu, apakah yang telah engkau lakukan ini? Dan wanita itu menjawab, ular itulah yang memperdaya aku dan aku memakannya. Sampai di sini dulu pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, kisah ini sebetulnya memiliki banyak sekali pengetahuan yang bisa kita petik di dalamnya. Kita bisa menyoroti tentang si Adam, kita bisa menyoroti si Hawa maupun si ular. Namun pada malam hari ini, saya akan menyoroti bahwa manusia Hawa ini
dijatuhkan oleh ular dengan menggunakan hukum Loa atau law of attraction. Jadi ular itu sudah tahu saudara, bahwa hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu ampuh luar biasa untuk manusia. Dan kalau manusia itu dibimbing ke situ, maka manusia itu akan bisa mendapatkan apa yang seharusnya tidak bisa didapatkannya. Nah, saya akan coba untuk ajak saudara untuk melihat bagaimana cara si setan ini menjatuhkan kehidupan Hawa. Dan setelah Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia pun membagikannya kepada Adam. Dan di situ saya bisa mengatakan bahwa itulah yang saya sebut dengan dosa yang menular, saudara. Kita lihat hal yang pertama yang cukup menarik di sini adalah bagaimana cara si setan ini memancing perasaan dari Hawa. Kita akan awali baca ulang di ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya. Ayat 5 sampai ayat 6 atau kita mulai ayat 4. Ini menarik sekali, saudara. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat." Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya dan dia memakannya. Di sini ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Hawa. Saya bisa maklum karena pada waktu Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman atau semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu pembicaraan hanya Tuhan dengan Adam. Dan pada waktu itu Tuhan katakan, kalau kamu makan, maka pada saat kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa apa yang Tuhan katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya, umur manusia itu tidak sampai 1 harinya Tuhan. Kita tentu tahu bahwa 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Manusia yang paling panjang umurnya yang pernah dicatat oleh kitab suci adalah Metusalah yang berumur 969. 969 itu bukan usia yang pendek, saudara. Saya kemarin melihat ada seseorang yang umurnya 101. Baru digitnya 1 loh. Tapi kalau sampai 900 itu macam kayak apa, saudara? Itu saja, wah sudah jadi pemecah rekor. Ya, 101. Kulitnya pun sudah pada keriput. Tapi luar biasa ya, Metusalah bisa berumur 969. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Di sini si ular ini memperdaya Hawa dengan kata-katanya seolah-olah. Ya, sekali lagi, dengan kata-katanya seolah-olah Hawa itu akan menjadi seperti Elohim kalau dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sangat jelas sekali di sini. Di ayat yang keempat dikatakan, kamu sekali-kali tidak akan mati.
Karena Elohim mengetahui pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Lalu tentu saja hal ini ditangkap oleh Hawa. Waduh, kenapa kok Tuhan ini membuat saya sebuah dilema? Saya pingin sekali seperti Elohim. Tetapi kenapa harus makan buah itu? Nah, buah itulah yang menjadi sasaran, saudara. Padahal kalau kita membaca bagaimana Bapak Yahweh menjadikan manusia, yang jelas Tuhan katakan, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Kata-kata Tuhan itu sudah mengindikasikan, tidak perlu Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia itu sudah dijadikan sama seperti Tuhan. Sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu? Artinya, di sini si ular itu memperdaya sehingga membuat sebuah kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan antara Hawa dengan Tuhan. Hawa bisa saja mencurigai, Tuhan ini bagaimana sih? Di sini ada larangan makan buah. Tapi ternyata kalau dimakan saya bisa jadi seperti Tuhan. Wah, hebat amat ya. Sekarang jadi dilema, mau dimakan atau tidak? Kalau dimakan seperti Tuhan. Kalau tidak dimakan tidak seperti Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan atau menjadikan manusia itu sudah sama seperti Tuhan, seperti Elohim. Jadi kata-kata yang dipelintir sedikit ternyata membuahkan hasil yang sangat mengerikan, saudara. Tetapi kembali lagi saya tidak fokus di situ. Yang saya fokuskan adalah bagaimana cara si ular itu memperdayakan Hawa. Maka kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, ini yang menjadi titik fokus saya. Dikatakan, dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Saya garis bawahi kata melihat. Saya yakin yang disebut melihat di sini tentu saja melihat dengan keinginan khusus. Sama seperti kalau saya perbandingkan antara Abraham yang melihat bintang. Saya yakin Hawa tidak usah ular memberitahu, Hawa sudah tahu bahwa di situ ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sama juga seperti Abraham. Tiap-tiap hari, bahkan tiap malam, di kemahnya dia juga melihat bintang. Tetapi melihatnya bintang setelah difokuskan oleh Tuhan, itu menjadi berbeda. Sama seperti ketika ular memfokuskan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa yang difokuskan, kemudian dilihat dan diingini, itu yang akan jadi, saudara. Sampai di sini, saudara paham? Jadi pertama yang harus dilakukan, melihat dulu. Nah, sekarang saya langsung ke to the point, langsung ke arah apa yang menjadi keinginan saudara saat ini. Sebuah pertanyaan kecil yang perlu saudara pertanyakan adalah, dalam kondisi seperti sekarang itu, saya pingin apa? Hayo, ini yang penting. Saya pingin sehat, boleh nggak? Boleh. Saya pingin punya mobil, boleh nggak? Boleh. Loh, tapi kondisinya kayak begini, bagaimana saudara? Nggak masalah, ya.
Mau kondisi seperti apapun, kekuatan Tuhan tidak bisa diintervensi. Itu prinsip saya. Selama saudara menganggap kondisi ini sangat mengerikan, maka saudara akan mengatakan bahwa kekuatan Tuhan ada di bawah kekuatannya si raksasa itu. Tapi saya katakan, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dari Bapa Yahweh. Begitu juga saya katakan, apakah saudara orang yang tidak sekolah? Apakah saudara orang yang sudah berusia lanjut? Apakah saudara sebagai orang yang gajinya kecil? Bagi Tuhan itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kamu mau melihat atau tidak. Itu yang penting, saudara. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk memfokuskan langsung ke dalam visi dan misi saudara. Di tempat ini banyak jemaat, begitu juga saudara yang ikut streaming saat ini. Saya bertanya, apa yang menjadi misi dan visi saudara? Ayo fokus ke visi dan misi saudara. Nah, visi dan misi itu sama saja dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Kan belum didapat, betul nggak Bapak Ibu? Ya, buah pohonnya belum didapat. Visi dan misinya juga saudara belum dapat, bukan? Nah, tapi di sini setan itu ngerti bahwa Tuhan itu sudah menciptakan hukum sistemik yang sangat dahsyat, yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun di dunia ini. Yang hanya bisa dilakukan adalah mempoles konsep itu untuk menjatuhkan Hawa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dikatakan pada ayat yang ke-6 tadi, dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Saya ganti ayatnya. Kalau saudara melihat apa yang menjadi visi impian saudara, rumah saya kontrak terus ke sana kemari. Saudara melihat sebuah rumah. Apakah rumah itu saudara merasa baik untuk saya tinggali? Atau saudara meragukan, bisa enggak ya? Sama seperti Hawa. Begitu dia melihat buah itu, dia suka. Karena di situ dikatakan baik sebagai makanan. Dan karena daya tariknya bagi mata. Jadi di situ sudah ada keinginan untuk mengambilnya. Sama seperti visi dan misi saudara. Saudara punya keinginan untuk mengambil atau tidak, itu penentuan pada diri saudara masing-masing. Jadi ini langkahnya saya coba untuk paralelkan supaya saudara bisa paham. Dan saudara yang terkasih, di sana dikatakan setelah melihat, kemudian apa yang terjadi, apa yang dilihat, dia masuk ke perasaan. Ya. Begitu dia melihat, dia merasakan. Kalau saudara melihat tapi tidak sampai merasakan, enggak akan bisa terjadi, saudara. Karena itu di ayat 6 sangat jelas sekali di sana dikatakan, dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Kata baik sebagai makanan itu pasti sudah menyentuh perasaan dari perempuan itu. Dan karena daya tariknya, kata daya tarik itu juga masuk ke dalam perasaan. Sama seperti ketika saudara melihat seorang perempuan, saudara belum punya pacar, lalu saudara melihat, wah orang ini kok cakep sekali ya. Wah ini boleh juga ini.
Tapi kalau enggak masuk perasaan, enggak akan bisa terjadi apa-apa. Tapi begitu masuk perasaan, nah itu energi sudah mulai bekerja, Bapak Ibu. Ini cara bekerja dari hukum law of attraction. Saudara pingin punya pingin punya rumah, karena saudara cuma kos saja. Tetapi ketika saudara melihat, saudara nggak punya perasaan untuk memiliki, sampai kapanpun tidak akan bisa memiliki. Saudara nganggur, pingin punya pekerjaan, tapi saudara nggak ada perasaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, saudara pun tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ini mekanismenya begitu, saudara. Jadi saya malam ini menerangkan tentang mekanisme dari konsep hukum law of attraction. Jadi pertama mesti melihat dulu. Tanpa melihat nggak akan dapat. Makanya saya beri tema, what you see is what you get. Apa yang kamu melihat, itulah yang akan kau dapatkan. Sama seperti saya bekerja di komputer. Kalau saya melihat gambar, lalu saya print, maka print gambar itu akan sama dengan yang dimonitor. Tidak mungkin saya taruh di monitor itu gambar mangga, kemudian begitu di print keluarnya semangka. Nggak mungkin, saudara. Nggak ada sejarahnya begitu. Jadi ini yang saya katakan, kamu melihat, kamu akan dapat. Print yang keluar kertasnya, itu yang kita dapat. Paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini. Nah, kita lanjut. Sebagai bukti bahwa ketika kita melihat, perasaan itu ikut main. Sekali lagi, kalau saudara melihat, perasaan ikut main. Contoh, saudara nonton film horor sendirian, pas malam Jumat Kliwon sisan, saudara. Wah, ya kira-kira kalau ke belakang jadi berani atau tidak? Mesti mikir, wah apa yang ada di film itu jangan-jangan ada bersama saya. Betul ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia melihat, perasaannya jadi kena. Ya, apakah itu film horor, apakah itu film yang bagus, nggak peduli, saudara. Jadi kalau begitu, karena melihat itu adalah merupakan pintu masuk, maka saya hanya mengatakan jaga mata saudara. Selama saudara tidak menjaga mata, maka yang terjadi kehancuran. Saya ambil contoh misalnya pada waktu Daud melihat Batsheba sedang mandi. Dia melihat bukan? Lalu karena perasaannya terkena, Batsheba kena enggak? Kena, saudara. Jadi mata itu utama. Maka sekarang saya ingin coba untuk memancing keinginan saudara. Malam ini nih saudara pengen punya keinginan apa? Saya pengen punya mobil? Enggak salah. Saudara pengen punya hikmat? Enggak salah. Saudara pengen punya rumah? Tidak salah. Yang salah itu justru kalau saudara tidak punya visi dan impian. Saya pernah bertanya kepada salah seorang pemuda, mohon maaf bukan orang sini ya, bukan jemaat sini saudara. Saya pernah konseling dengan seorang pemuda yang sedang frustrasi. Lalu saya tanya begini, sebetulnya keinginanmu itu apa? Dia jawab, membuat saya terkejut karena dia berkata, saya sendiri tidak tahu saya harus mau berbuat apa. Ya.
Mati takut, hidup juga segan. Lah, kok seperti itu? Ayo coba kamu belajar punya keinginan apa? Aduh, aku bingung Pak. Saya punya keinginan apa ya? Lah ya empuh, kok tanya saya? Lah kamu yang punya keinginan kok tanya saya? Saya yang tanya kamu punya keinginan apa? Ya jawab, ya sudah nanti tak pikir. Bingung lagi nggak saudara saya ini? Lah wong punya keinginan kok dipikir, itu bagaimana? Orang-orang yang seperti ini saya menyebut dengan istilah seorang pecundang. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan saya, jangan salahkan firman atau kitab suci, yang salah adalah karena kamu tidak punya keinginan, tidak punya visi dan impian. Makanya saya bilang cobalah ayo ya. Nah sekali lagi contoh ketika kita melihat perasaan itu kena, yaitu ketika kita nonton film horor, langsung kita curiga, mau pipis, nanti jangan-jangan di situ ada setan. Nah, kalau saudara nonton keributan dalam rumah tangga, maka saudara bisa terkena, yaitu apa? Akhirnya saudara gampang curiga kepada pasangan hidup saudara. Dan lama-lama akan hancur. Tetapi sebaliknya, kalau saudara nonton hal-hal yang menarik, maka akan mempengaruhi perasaan saudara juga. Contoh saudara nonton dagelan. Apa itu dagelan? Humor, ya. Sebutlah film ya suami-suami takut istri. Ya, itu ada loh. Mungkin orang-orang yang di luar negeri belum pernah nonton ya. Wah, itu suami-suami takut istri. Saya sangat suka nonton itu, saudara-saudara. Karena di situ karakternya itu lucu-lucu ya. Ada yang namanya Bang Tigor yang badannya kayak apa itu? Bodybuilding. Sedangkan istrinya si Welas yang kecil cengkiwing gini kalah. Saudara. Berani berantem ya. Tapi cuman dengan istrinya yang kurus saja kalah, saudara. Saya jadi ketawa. Nah, dengan ketawa hati saya penuh sukacita. Nah, kalau hati sukacita, itu bisa menyehatkan enggak? Menyehatkan. Ya, jadi saudara perlu nonton film-film yang lucu, saudara. Sehingga hati saudara akan meluap-luap dengan sukacita. Tapi kalau saudara nontonnya drama-drama penganiayaan, yang ada saudara akan mencurigai pasangan hidup saudara. Yang ada saudara akan berkata, kalau aku, akhirnya jengkel sendiri, saudara. Itu akan merusak. Padahal itu cerita, enggak fakta. Betul ya, Bapak Ibu? Tapi sekali lagi saya katakan, dunia alam supranatural itu tidak mengenal apakah itu fakta atau bukan. Jadi kalau saudara sering menciptakan dalam hidup saudara sesuatu yang indah, maka itu juga akan tercipta di alam roh. Saudara tinggal meraihnya. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Karena iming-iming dari si setan itu mengatakan, wah ini buah ini baik loh, sedap kelihatannya. Nah, padahal kalau saudara membaca di kitab Henok, saudara akan menemukan di sana bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya kecil-kecil seperti anggur. Dan pohonnya itu tinggi seperti pohon cemara. Hawa itu perempuan, saudara.
Saya lalu membayangkan, begitu dia melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat, memang di kitab Henokh dikatakan buah itu sangat indah dan sedap baunya. Yang tadinya tidak ada apa-apa, langsung dia lihat, wah enak iki. Langsung dia naik pohon, saudara-saudara. Ora peduli cewek wis, pokoknya naik ke atas. Ya. Begitu gigihnya dia sampai naik ke atas. Dan saya perlu kasih tahu, pada waktu itu si ular itu bukan seperti ular yang saudara lihat sekarang ini. Saudara kalau ingin tahu secara detail tentang misteri konflik di Taman Eden, saudara bisa lihat materi saya di channel Lukas Sutrisno. Ketik aja Lukas Sutrisno, belakangnya misteri konflik di Taman Eden. Maka saudara akan tahu secara sesungguhnya yang saya lihat dari sudut pandang pola Ibrani. Seperti apakah sosok ular itu? Tapi saya jelas tidak akan menceritakan itu kembali. Tapi saya sedang fokus tentang bagaimana Hawa bisa mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sekalipun itu pohonnya tinggi seperti pohon cemara, dan buahnya itu kecil-kecil seperti buah anggur. Karena di sana diberikan gambaran oleh si ular adanya reward dari buah itu. Reward itu upah. Kalau kamu bisa ambil itu, upahnya apa? Kamu akan terbuka matamu dan kamu akan menjadi bijaksana. Kamu akan menjadi seperti Elohim. Opo rak seneng coba. Diiming-imingi seperti itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya beritahu, kalau saudara diiming-imingi oleh kuasa setan, biasanya kalau iklan itu selalu indah, menyenangkan, tapi hasilnya nol botol, saudara. Jadi saya bisa katakan, pohon yang tinggi, tetapi kenapa bisa sampai diraih oleh Hawa? Karena perasaan Hawa itu sudah mendominasi hidupnya. Nah ini saudara, kalau saudara pingin sesuatu, perasaan saudara tidak main, nggak akan bisa terjadi. Saya ambil contoh, saudara bisa punya suami atau istri, itu melibatkan perasaan nggak kira-kira? Pasti melibatkan, bukan? Tidak saudara berpikir, aku sudah tua, wes sopo wae lah, aku gelem. Kan tidak bisa begitu saudara. Ya kan? Udahlah, mau dapatnya peot kek, nggak ada hidungnya kayak masa bodoh lah, pokoknya saya kawin gitu. Nggak bisa saudara. Mesti ada perasaan dan melihat terlebih dahulu. Begitu melihat, wah ini cantik nih. Terus saudara mulai mengamati bagaimana pola hidupnya. Mulai ke situ. Kenapa tadinya kok tidak ke situ, tapi sekarang ke situ? Nah, ya tergantung. Kalau ada orang yang bilang, kamu tahu nggak itu si A itu sebetulnya cinta kamu loh. Yang tadinya nggak apa-apa, ketemu si A jadi canggung. Betul nggak Bapak Ibu? Karena itu membuktikan bahwa perasaanmu itu sudah kena. Sekarang yang kita arahkan bukan kepada buah pengetahuan baik dan jahat, bukan perempuan, bukan laki-laki, tetapi visi dan impianmu. Terserah visimu apa. Apakah kamu pingin punya perusahaan? Bisa nggak ya kira-kira ya punya perusahaan itu? Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara bilang nggak bisa, saya stop sekarang. Karena percuma. Saya lanjut juga saudara gak akan mudeng. Saudara pingin
menjadi orang yang berhikmat. Bisa nggak? Sangat bisa. Pokoknya saya katakan visi dan impian saudara, tidak ada yang tidak bisa. Semua itu bisa, saudara-saudara. Tergantung kita mau, kan yang jadi penentunya kan kita, bukan? Kalau saudara ngomong bisa, yang menentukan bisa juga saudara. Kalau mengatakan tidak bisa, juga yang menentukan adalah kita juga. Jadi power, wewenang itu pada diri kita masing-masing. Jadi di sini ucapan ular itu sekaligus menciptakan dalam pikiran Hawa bahwa Tuhan itu menyembunyikan sesuatu darinya. Wah, sekarang sudah kena ini si Hawa, saudara. Dia bisa saja jadi jengkel. Kenapa kok saya tidak dijadikan seperti Tuhan? Dadak kangelan ngambil buah dulu, baru saya seperti Tuhan. Kata siapa? Tuh, kata ular. Nah, seringkali sebuah fakta itu suka diputar balik dan kita lebih percaya kepada berita hoax, saudara-saudara. Sekarang ini, berita-berita fakta dicap hoax dan orang mau percaya itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya sudah berkali-kali katakan, tanda bilangan binatang itu adalah fakta. Sekali lagi, fakta. Tapi orang-orang tertentu ngecap hoax. Dan saya katakan, Anda tidak bisa mengubah hati saya dengan cara apapun. Karena saya tahu bahwa itu adalah sebuah fakta. Dengan cara apa mengubahnya? Nggak akan bisa. Ya, Bapak Ibu. Begitu juga ketika saya percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, Anda tidak akan bisa mengubah hati saya untuk saya berubah. Apalagi kembali ke sesembahan yang lama kepada mantan saya. Tidak mungkin, saudara. Tapi kenapa ya saya kadang bingung lihat orang-orang ini. Saya kemarin berdialog dengan seseorang. Orang menyebutnya dia pendeta. Saya tegur terang-terangan. Kamu sudah tahu tentang nama Yahweh dan Yeshua. Kenapa kamu tidak memanggil nama yang benar? Baru dia membuat sebuah pengakuan bahwa saya takut tidak diakui oleh manusia. Saya bilang, bisa nggak kamu contoh saya? Saya nggak peduli orang mau mengakui saya atau tidak. Saya nggak urusan. Kalau saya percaya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, orang suka ya puji Tuhan, tidak suka ya forget it, lupakan saja. Apalagi dia sedang menghadapi masalah, tantangan. Saya bilang, coba kamu kembali panggil nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Buat sebuah pengakuan, permohonan ampun. Jangan pernah takut kepada sinode. Saya terang-terangan ngomong begitu, saudara. Apa sih yang ditakutkan? Saya ngomong begini ya, saya sudah melakukannya. Saya kadang-kala melihat ada orang yang sudah ngerti, dicampur. Lalu keberanianmu itu di mana? Apa supaya kamu bisa diakui oleh orang lain? Yang namanya sebuah pilihan itu tidak bisa dua. Enggak bisa. Harus satu. Yahweh atau mantan. Yeshua atau mantan. Tidak bisa Yeshua atau mantan. No. Anda pelin-pelan namanya. Sorry kalau saya ngomong agak mencelekit, saudara. Karena itu melukai hati Bapak, terus terang. Saat saya mengerti tentang nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach,
hidup saya semakin excited. Dan saya bersyukur luar biasa. Saya tidak malu kepada siapapun. Saya selalu berkata, Yahweh Tuhan saya. Dan dia telah turun ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kenapa kita masih takut sama manusia? Kenapa kita masih takut sama organisasi? Kenapa mesti kita takut tidak diakui oleh manusia? Nah, kalau pola modelnya kayak seperti itu, akhirnya iman kita iman toleran. Saya menyebut dengan rodok kasarnya lagi, iman bunglon. Gitu loh. Saya untuk masalah ini, satu atau dua itu tegas, saudara. Nggak bisa mencela. Esok dele, sore tempe. Nggak bisa begitu. Ya, itu harus tegas. Jadi sekali lagi kembali kata melihat adalah pemicu datangnya perasaan. Apakah itu perasaan baik atau perasaan buruk. Kata melihat, ya, itu di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata tere. Tere itu ditulis dengan tau, res, alef. Dan ketika saya coba untuk melihat dari simbol-simbol ini, luar biasa sekali. Tau itu artinya sempurna. Tamim, seperti kehilat kita namanya alef, tau. Tau itu artinya sempurna. Res itu artinya kepala. Kita kenal kata ros hasanah. Ros atau res itu kepala. Ha artinya itu. Sana artinya tahun. Jadi ros asana itu artinya tahun kepala itu. Atau tahun awal itu. Ros hasana. Ya. Jadi kita sudah menemukan kata sempurna, kata kepala. Dan alef itu artinya divine. Atau sesuatu yang bersifat ilahi. Jadi kalau tere, kata melihat ini, yaitu tere, diambil dari 3 huruf Ibrani, dan kita lihat simbolnya, maka akan memiliki arti. Saat saudara melihat ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam diri saudara, sebagai awal untuk meraih apa yang saudara lihat, bisa didapat secara sempurna. Ini yang penting, saudara. Sekali lagi, saudara punya mobil, dulunya melihat nggak mobil saudara? Lihat. Saudara punya istri, dulunya melihat nggak? Melihat. Saudara punya suami, melihat nggak? Lihat. Ya, ini penting, saudara-saudara. Jadi saudara memiliki apapun diawali dengan melihat. Jadi hati-hati jika saudara salah melihat, akibatnya bisa fatal. Maka sekali lagi saya tekankan materi kita saat ini adalah what you see is what you get. Apa yang kita lihat itulah yang kita dapat. Melihat dan mempercayai itu bicara akan apa saja yang diinginkan. Sedangkan yang sudah tidak ada tidak perlu melihat, tetapi cukup percaya saja. Contoh misalnya saja, ketika Yesua menghampiri Thomas, itu sempat ditegur oleh Yesua. Kamu percaya karena melihat. Berbahagialah orang yang melihat, orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Apa maksud dari kata-kata Yesua?
Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Nanti saya ungkapkan ya. Jadi, ungkapan melihat akan mendapat itu tidak bertentangan dengan percaya tanpa harus melihat. Jadi kalau percaya tanpa harus melihat secara fisik, terus melihatnya pakai apa saudara? Pakai mata batin. Pakai mata batin bahwa engkau sudah memilikinya. Kalau engkau sudah tidak bisa melihat, mata batinmu tertutup, buka mata batinmu. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau mata jasmani kita tidak lagi bisa melihat, Tuhan kasih perangkat dalam hidup kita, yaitu mata batin. Kalau saudara, saya ambil contoh lah, misalnya, saudara pingin punya anak. Tetapi kan saudara nggak tahu anaknya seperti apa, wong namanya juga belum lahir, betul nggak Bapak Ibu? Terus saudara melihatnya bagaimana? Ya pakai mata batin. Atau saudara ambil gambar bayi, dilihat, bayangkan seolah-olah itu anak saudara, itu kan sama saja. Betul ya Bapak Ibu? Nah, begitu juga apa yang menjadi misi dan visi serta impian saudara. Jadi kalau saudara sudah melihat apa yang menjadi keinginan saudara, yakin kalau saudara sudah mendapat, bisa merasakan betapa bahagianya saudara sudah mendapat, saudara pasti dapat. Karena sampai sekarang ini masih banyak orang-orang yang ragu. Katanya percaya. Tapi sebetulnya ragu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika orang minta tolong saya mendoakan. Tapi nanti 1 minggu kemudian dia minta tolong doa lagi, saudara-saudara. Pak Lukas tolong doain. Saya tanya doa yang mana ya? Yang itu loh, saya punya loh kan kemarin sudah doa. Iya Pak, doain lagi. Lah nek gitu berarti saya disuruh untuk tidak mempercayai doa saya dong. Maksud gak ini saudara? Jadi kalau saudara berdoa, yakini saja bahwa itu sudah didapat. Saudara yakin gak doa kita sampai kepada Bapa? Kalau saya cara meyakininya itu gampang saudara. Bapak Yahweh itu maha melihat. Orang nyebutnya omniscient. Maha melihat, dimanapun bisa melihat. Dia bahkan disebut sebagai omnipresent. Dia maha hadir. Nah ketika saudara berdoa, yang jadi pertanyaan, percaya? Kalau Bapak Yahweh sudah dengar doamu? Kalau percaya, sudah yakini saja. Tinggal kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam kitab Bereshit 1 ayat 29. Atau Kejadian 1 ayat 29. Lalu Elohim berfirman, lihatlah. Nah ini, Bapak Yahweh sendiri ngomong lihatlah. Ndeloo, kira-kira nek dalam bahasa Jawa gitu, ndeloo. Ya. Aku telah memberikan kepadamu, saudara lihat ada kata apa? Telah. Amin. Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan kepada pohon yang padanya ada buah pohon yang mengandung benih, itu akan menjadi makanan bagimu. Arti dari ayat ini adalah Tuhan itu sudah siapkan untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau saudara yakin tentang ayat ini, saudara tidak akan pusing dan bingung
besok aku makan apa? Kalau saudara yakin. Tetapi masalahnya banyak orang yang tidak meyakini. Bingung sendiri, gubruk. Ya, kira-kira besok makan apa? Lalu Tuhan Yesus ngomong kok, percaya saja. Yesua bahkan berkata, lihat burung-burung di udara. Saya sampai sekarang belum pernah melihat ada burung yang terbang, kemudian jatuh dan mati, nggak pernah melihat. Kecuali burung yang kena sinyal 5G. Nah itu baru mati, saudara. Tapi kalau burung yang jatuh kemudian dibuka, apa ini, perutnya kosong, nggak ada, saudara. Lah burung saja dijaga oleh Bapak Yahweh kok. Masa manusia yang serupa dan segambar tidak dijaga? Ini bukti bahwa Bapak Yahweh itu sudah menyediakan makanan bagi kita. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan takut. Jangan takut dan sekali lagi jangan takut. Dia akan memelihara hidupmu dengan caranya sendiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di berbagai belahan dunia manapun, kekuasaan Bapak Yahweh yang maha dahsyat itu tidak bisa diintervensi dengan kondisi pandemi. Nggak bisa, saudara. Ini mesti saudara ngerti. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Yang bikin kamu terpuruk adalah karena kamu melihat hal-hal yang buruk. Itu membuat engkau terpuruk. Tapi sekarang lihatlah hal-hal yang baik. Lah habis gimana Pak? Memang faktanya di samping saya kiri kanan tuh buruk semua. Ya jangan lihat kiri kanan. Ambil gambar yang bagus-bagus, tontonan gambar itu. Daripada saudara lihat hal-hal yang buruk. Amin. Dulu waktu saya ada di gereja lama, jemaat cuma 8 orang. Tapi waktu saya memimpin ibadah, saya dulu ibadah mimpin, ya main gitar sendiri, main gitar tabung. Kayak gini-gini juga bisa main gitar, saudara. Ya, main gitar tabung, gumbrang-gumbreng, mimpin pujian sendiri, khotbah sendiri, bubar sendiri. Ya. Saudara tahu nggak? Pada waktu saya khotbah, saudara-saudara, 8 orang. Waktu berdoa mata saya merem, tak bayang ke 100 orang. Begitu buka mata, biar 8 orang, kursinya kuning-kuning kabeh. Saya masih ingat, saudara. Dan itu menjadi pengalaman yang indah buat saya. Setiap merem 100, buka mata 8, merem 100, buka 8. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu sebuah fakta. Mau sabunan ya orang duwe sabun. Ya, adanya cuma sabun super busa. Ya wis gosokan super busa juga nggak apa-apa. Yang penting berbau wangi kan gitu. Ya toh, walaupun setelah itu pating celekit kayak digigit semut ya enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi kita itu harus meyakini faktanya jemaat sekarang ada 100 enggak? Lebih. Dulu bahkan sampai 1.500 sebelum kita mengenal Bapak Yahweh. Ya toh? Wong dulu kalau saya khotbah, saya ingat khotbahnya di belakang sini, di bawah saya ada orang duduk. Bayangin aja. Sekarang tempat duduknya banyak yang kosong. Sudah gitu dikurangi lagi, kudu daftar dulu. Ya toh? Jadi sekarang ini luar biasa, saudara. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus menyadari, apapun yang kita inginkan, Bapa sudah sediakan. Jadi sekali lagi, jangan kecilkan kuasa Bapak Yahweh. Kuasanya itu tanpa batas. Dan engkau tak akan pernah mati kelaparan.
Tidak akan pernah saudara mati kaliren. Nggak akan saudara. Apalagi saudara disebut sebagai biji matanya Tuhan. Wow, ungkapan biji mata itu keren loh. Saya sering membahasakan biji mata itu sesuatu yang tidak bisa disentuh. Sekalipun oleh orang yang paling saudara cintai. Ayo, kalau saudara pacaran, kadangkala saudara berani bilang, boleh nggak saya pegang tanganmu? Boleh? Boleh. Boleh nggak saya belai rambutmu? Oh boleh. Sekarang boleh nggak kalau saya pegang biji matamu? Nanti dulu ya. Wah jangan sekali-kali. Itu pada wae nyolong saudara. Ya. Tapi kita disebut biji matanya Tuhan loh. Betul nggak Bapak Ibu? Wow itu luar biasa. Itu. Ngapain kita mesti pusing dengan kehidupan dunia ini? Iya kan? Lawang burung pipit aja dipelihara. Apalagi kita anak-anaknya yang mencintai dia saudara. Ya. Oke sekarang saya lanjut. Mata adalah pintu gerbang untuk masuknya suatu mujizat maupun pintu gerbang untuk suatu kejahatan. Di dalam kitab Matius 6 ayat 22-23 dikatakan atau Matius 6 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Apa yang dimaksud dengan mata baik dan mata jahat? Mata baik adalah ketika saudara memandang siapapun, saudara mengatakan ini orang baik. Maka saudara akan mendapatkan hal-hal yang baik. Saudara melihat rumah, saudara berkata rumah ini baik. Baik untuk saya. Boleh nggak? Boleh. Cuman masalahnya itu hanya karena kita ragu aja sebetulnya. Saudara. Mau jual rumah nggak laku-laku. Kenapa? Karena ragu. Fokus saudara apa? Ini pandemi. Ngapain saudara pusing? Yakin saja jual rumah pasti laku, saudara. Saudara minta tolong sama Bapak Yahweh. Nanti Bapak Yahweh kirimkan malaikat-malaikatnya untuk mempengaruhi orang-orang sehingga dia bisa membeli rumah saudara dengan harga yang tinggi. Jadi mata itu bisa untuk menarik berkat dan mata juga bisa untuk mengubah hidup saudara. Sekali lagi, melihat tidak harus memakai mata jasmani. Pakai mata ketiga, yaitu mata batin. Mainkan perasaanmu. Saya ambil contoh. Orang yang memakai mata jasmani juga berhasil. Orang yang memakai mata batin juga berhasil. Contohnya di mana? Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 13 ayat 10 sampai 12 dikatakan. Ya. Yang pertama, ini belum ya. Jadi begini saudara, waktu itu gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembalanya Lot itu bertengkar terus ribut. Sehingga karena ribut, Abraham bilang, wes gini aja kita pisah. Daripada ribut terus kita pisah. Sekarang ayo kita naik ke bukit, kamu milih. Kalau kamu memandang ke utara, aku tak ke selatan. Kalau kamu melihat ke barat, aku tak ke timur. Jadi misah total. Apa yang terjadi? Lot dikasih kesempatan pertama. Ayo silahkan Lot, kamu pilih mana dulu. Wah Lot itu muter saudara dia lihat. Wah, di sana padang gurun. Nggak akan aku pilih ke sana. Wah di sana nggak enak ya. Wah di situ, di sono enak itu.
Karena di situ ada ada sebuah lembah seperti taman Yahweh. Lalu Lot bilang, aku tak milih yang sana saja. Boleh, silakan kamu pilih sana. Kalau milih sana berarti otomatis Abraham milih yang di belakang. Betul ya Bapak Ibu? Tapi Abraham memilih dengan mata batin. Saya yakin Abraham pada waktu mendapatkan pilihan kebalikan dari Lot, dia pasti membayangkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang luar biasa itu terjadi. Bahkan apa yang didapat Abraham lebih kekal dari Lot. Kenapa? Karena Lot terpengaruh kejahatan. Nah, baru saya ajak saudara membaca. Di dalam kitab Bereshit 13 atau Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan. Bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora. Seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir jika engkau memasuki Zoar. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu. Dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abraham menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Perhatikan kata dekat Sodom. Berarti pada waktu itu Lot sudah masuk atau belum? Belum, dia dekat. Tapi sekali lagi perasaan Lot ikut main sehingga Lot bisa ada di tengah-tengah kota Sodom. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Lot disuruh keluar, dia sudah hidup di tengah-tengah kota Sodom. Bagaimana dengan Abraham? Abraham sekalipun dia melihat sisi balik dari Lot, tetapi kehidupan Abraham itu bisa dipertahankan, bahkan lebih jaya hidupnya dari Lot. Sama-sama melihat, sama-sama sukses, tapi sayang sekali Lot terpengaruh dengan sikap dan pola duniawi. Jadi dalam hal ini saya perlu memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kelak engkau hidup diberkati luar biasa, jangan lupakan Kehilat Alef Tau yang membesarkanmu. Amin. Saya sangat cinta dengan kehilat ini, saudara. Padahal saya, kalau boleh dikatakan, saya ditawari untuk menjadi gembala sidang itu di Hawaii justru pada waktu jemaat masih sekitar 25 orang. Tapi saya sudah mencintai jemaat ini. Kalau dibayangkan, wah di Hawaii itu enak. Fasilitas gereja sudah ada, fasilitas pastori sudah ada, kotanya bersih, terkenal tali hula-hulanya lagi saudara. ya. Tapi kecintaan saya terhadap jemaat ini akan membuat saya tetap tinggal sampai saya menghembuskan nafas yang terakhir. Atau sampai saat Tuhan menjemput saya. Ketika ada rapture, saya yakin saya pasti terangkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, waspada dan jaga hati saudara. Karena pola ini hasilnya sangat dahsyat. Melihat, rasakan, saudara dapat. Jangan sampai berubah hati seperti Lot. Karena kalau sampai saudara berubah hati seperti Lot, berarti kekayaan membinasakanmu. Tapi jadikan kekayaan itu sebagai pembantumu. Amin. Dan saya percaya, ketika kita meyakini sungguh, engkau melihat perasaanmu
dipakai, dan engkau akan mendapatkannya, dan saudara akan berkata, Tuhan, aku bersukacita. Segala apa yang aku miliki, aku kembalikan lagi kepadamu. Hidupmu bukan semakin hancur, tetapi semakin bertambah dahsyat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan belajar untuk melihat hal-hal yang baik, sehingga apa yang baik kami dapatkan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Sarah Endang Rusmiati, ibu dari Bapak Ronggo, dalam usia 75 tahun. Meninggal pada hari Senin 17 Januari 2022. Alamat Tukangan Wetan, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 11:30 waktu Indonesia Barat di TPU Candi Nambangan dan dipimpin oleh Bapak Gembala Lukas Sutrisno dari KPI Aleph Talk Magelang. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Ya, itulah pengumumannya. Tidak ada pengumuman lain. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mempersembahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit nih, kau friatmat kau frifahem teka shikar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata baboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha ve yishmerecha. Yevarechecha. Yair Yahweh panau elecha vikunecha.
Hashem Lecha. Shalom, shalom. Hashem Lecha. Shalom, shalom. Yevarecha, ve'yismerecha, Yevarecha. Selamat malam, selamat pulang Bapak Yahweh yang berkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Engkau lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan